warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'd, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam, jamaah Masjid Jami' Jatisari rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama, kembali kita mengingat akan besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, minahnya, rahmat dan taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita, memudahkan kita dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita subulus salam, memudahkan untuk kita jalan-jalan menuju keselamatan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan kemudian para ulama kita, di antaranya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan, sebagaimana juga diterangkan oleh murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang hamba manakala dia berdosa, melakukan dosa yang kemudian merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan, khairun mimman ya'malu shalihan wa yash'uru fi qalbihi at-tarafu wa takabbur. Kama qala, seorang hamba yang kemudian berbuat dosa, kemudian dia mengakui kesalahannya, dia menyesal, bertaubat, itu lebih baik ketimbang seorang hamba yang kemudian dia berbuat kebaikan, kemudian dia merasakan dalam hatinya kesombongan dan merasa keunggulan di atas hamba-hamba Allah lainnya. Maka alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala bahkan seorang hamba yang dia berbuat dosa, berbuat keburukan, kemudian dia iringi dengan taubat, dengan nadamah, dengan kemudian penyesalan yang mendalam, dia iringi dengan istighfar, malah kemudian menjadi sebab kebaikan buat dirinya. Maka subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Zat Rabbul Alamin, Rahman dunia wal akhirah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha penyayang di dunia dan di akhirat, yang bahkan memudahkan semua jalan-jalan kebaikan buat hamba-hambanya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Tatkala dia berdosa, dia beristighfar, maka semua menjadi kebaikan buat dirinya. Maka benar ketika seorang ulama kita, Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pernah menjelaskan, man idza u'tiya syakar wa idza adzaba astaghfar wa idza butuliya sabar. Fahadihi ats-tsalatsah unwanus sa'adah kama qala. Maka barang siapa seorang hamba yang dia ketika dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan dari Allah, dia bersyukur, memuji Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota badannya. Dan seorang hamba yang ketika dia mendapatkan bala, mendapatkan ujian, dia bersabar, menahan lisannya dari penyesalan, menahan lisannya dari kemudian sumpah serapah,
caci maki, menahan hatinya dari kedongkolan, bersabar. Dan kemudian seorang hamba jika dia ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar, meminta ampun akan dosanya, menyesal akan dosanya, fahadihi thalathah ya unwanu sa'adah. Maka tiga sikap ini yang ada pada seorang muslim, seorang mukmin, adalah tanda kebahagiaan seorang hambanya. Ketika seorang hamba yang pertama, dia bisa bersyukur ketika mendapat nikmat. Yang kedua, ketika dia kemudian mendapatkan bala musibah, bersabar. Ketika dia kemudian mendapatkan kondisi dia berdosa, yudhlib, berbuat dosa, dia beristighfar. Maka tiga ini adalah tanda ciri kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal Islam rahimakumullah, menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan tiga ciri khas seorang muslim sejati ini, yang mana jika mendapatkan nikmat bersyukur, jika mendapatkan musibah bersabar, jika kemudian berbuat dosa, dan semua kita pasti berbuat dosa, bisa mengiringinya dengan istighfar, dengan taubat, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini, sebagaimana mau'id kita, sebagaimana tema kita adalah tematik ya, sesuai dengan kondisi saya pribadi dan menyesuaikan kondisi masjid. Maka insya Allah pada malam hari ini sedikit kita akan bahas tentang seputar momen atau waktu yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu kita sekarang berada dalam bulan Rajab, bulan Rajab. Maka di sini saya ingin sedikit kita bersama-sama membahas, mengkaji bagaimana penjelasan ulama-ulama kita, para salafus soleh, ketika mereka menjelaskan tentang kondisi bulan Rajab ini. Dan kita akan mengambil sedikit makalah, perkataan, penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam buku beliau Mukhtasar Lataifil Ma'arif, sebuah buku yang beliau tulis untuk menjelaskan wadhaif ibadah dan amal-amal yang sesuai dengan kondisi bulan, sesuai dengan kondisi bulan. Maka beliau pun tulis untuk setiap bulannya apa amalannya dan apa ibadahnya dan apa sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bimbingan beliau ketika berada di bulan tersebut. Maka di sini sedikit ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, kita akan kaji sekali lagi adalah penjelasan bimbingan dari nasihat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah tentang bagaimana seorang muslim ketika berada di bulan Rajab. Ya. Kata beliau rahimahullah, ketika membicarakan bulan Rajab, maka beliau pun membawakan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka berdua rahimahullah, bahwa pernah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakrah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di haji beliau. Ketika beliau berhaji, dan diantara kemudian rangkaian ritual manasik haji adalah khutbah di kondisi ketika sedang wukuf di Arafah. Ya, maka beliau ketika itu berkhutbah di haji tersebut yang kemudian dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Maka di momen tersebut, di waktu yang spesial tersebut, kenapa spesial? Pertama, itu berlangsung di tanah haram, ya. Kemudian itu terjadi di hari yang luar biasa mulia, hari Jumat, dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah, ya, di hari di mana orang wukuf di Arafah. Maka beliau berkhutbah dan didengarkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna zamana qad istadara kaihati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu, zaman, masa qad istadara, sungguh telah berputar kembali, berpusar kembali,
kahayatihi, sebagaimana bentuknya dan kondisinya, yauma khalaqallahu samawati wal ard, di hari di mana Allah azza wa jalla menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan waktu dan zaman ini berputar kembali di waktu kondisi di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, yaitu apa? As-sanatu ithna asyara syahran, bahwa yang namanya satu tahun adalah kemudian 12 bulan. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bahwa satu tahun ya adalah kemudian berjumlah 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada yang kemudian 4 bulan haram. 4 bulan haram dinamakan haram karena kemudian memang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan tersebut. Saking mulianya Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hukum-hukumnya adalah melarang adanya peperangan, pertikaian di bulan-bulan tersebut ya, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini 3 bulan yang terjadi berturut-turut. Sekarang Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka bulan Dzulqa'dah setelah Syawal, Dzulhijjah setelah Dzulqa'dah tadi, kemudian Muharram, 3 bulan ini berturut-turut adalah 3 bulan haram ya, yang mana Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah itu masuk ke dalam bulan-bulan haji, di mana para hujjaj, para jamaah haji melaksanakan manasik haji mereka. Wal Muharram, dan juga termasuk ke dalam bulan haram adalah bulan Al-Muharram, kalau kita kenal bulan pertama dari tahun Hijriah. Wa Rajab, dan juga Rajab. Jadi bulan haram itu 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu tidak berturut-turut, yaitu bulan Rajab, yang sekarang kita alhamdulillah Allah berikan umur, kekuatan untuk kita berada dalam bulan ini, yaitu bulan Rajab. Maka 4 bulan haram dalam 12 bulan setahun adalah 4 bulan ini: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 4 bulan haram suci, Allah muliakan. Mudhar, yang bulan Rajab ini kata Nabi SAW juga dinamakan dengan bulan Mudhar. Bulan apa? Mudhar. Kenapa? Karena dahulu ada sebuah kabilah atau suku Arab ya yang sangat menjaga kesucian bulan Mudhar ini ya, bulan Rajab ini. Jadi ketika bulan Rajab itu, nanti kita akan sedikit bahas, karena ini bulan-bulan haram, maka sangat dilarang apa? Berperang, bertikai maupun berselisih ya. Kital atau berperang itu nggak boleh. Maka suku-suku Quraisy, suku-suku Arab, khususnya ketika zaman jahiliyah dulu, itu yang namanya perang biasa, Pak. Orang zaman sekarang mungkin perangnya kan kayak tawuran ya, antar kampung, balang-balangan waktu ya kan. Kalau dulu bener-bener perang, pakai angkat senjata, panah dan seterusnya, itu biasa. Suku-suku Arab, ketika satu orang diganggu, sukunya marah, angkat senjata, suku ini nggak mau diam saja, membela kaumnya meskipun salah juga, perang. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan apa? Unsur akhaka dzaliman aw madzuman, tolonglah saudara kalian yang berbuat zalim dan yang didolimi. Maka sahabat melihat, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menolong teman kita, saudara kita yang didolimi, jelas dia terdolimi, dia terluka, dilukai, dipukul, disakiti, jelas kita bantu dia. Lalu membantu orang yang mendolimi ini gimana? Apa kita ikut ngeprui? Maka apa jawabannya? Kita bantu dia untuk tidak mendolimi, untuk menghentikan kedolimannya. Kenapa? Karena kemudian ketika itu memang yang namanya kita peperangan antar kabilah, qabail, syu'ub itu biasa, pertumpahan darah
ya. Karena mereka diantaranya apa ciri-cirinya? Mereka adalah kemudian orang-orang yang ketika qabilahnya diganggu itu hamiyahnya keluar, rasa apa ya bahasa kita sekarang, ta'asubnya, fanatisme golongannya keluar. Makanya ketika Nabi SAW itu datang kabar beliau dipukul, diganggu oleh Abu Lahab, ya, dalam sebuah riwayat Hamzah bin Abdul Muthalib mendengar kabar itu gak terima ketika mendengar keponakannya Nabi Muhammad SAW diganggu, dipukul, didolimi sama Abu Lahab. Maka dia datangi Abu Lahab dan dia balas, bukan karena membela Islam pada awalnya, tapi apa? Nabi Muhammad SAW ini adalah kemudian satu kabilah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, kabilah Bani Abdul Muthalib. Enggak rela kalau sukunya, kabilahnya ini anggotanya diganggu, ya. Jadi itulah kemudian kuatnya fanatisme mereka, ya kan? Kuatnya tentang kemudian fanatisme mereka. Jadi ini bukan hal yang sebenarnya secara murni tercela. Masa kita punya keluarga, saudara kita didolimi, kita diam saja? Kan enggak mungkin. Pasti kita tolong. Di antaranya apa? Itu keluarga kita, punya pertalian darah dengan kita. Ya, ini makanya Rajab juga dinamakan bulan Mudhor, karena ketika bulan Rajab, suku Mudhor ini adalah suku atau kabilah yang sangat menjunjung tinggi larangan perang di bulan Rajab tersebut. Nggak pernah mau kemudian melakukan hal-hal yang mengganggu stabilitas bulan suci. Ya, sampai dulu orang-orang jahiliyah tuh piye caranya ben iso perang pas bulan-bulan haram, mereka ngotak-ngatik waktu, Pak. Jadi hari itu diotak-atik, mbuh piye carane dikurang-kurangi, diotak-atik. Jadi ketika mereka perang di bulan haram, mereka mengatakan enggak, ini kan belum bulan haram, masih aman, boleh kita perang. Gelut itu jek apa-apa. Itu pekerjaannya orang-orang jahiliyah. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengulur-ulur bulan-bulan haram, mengotak-ngatik waktu-waktu bulan haram, ziyadah fil kufr, itu akan menambahkan kekufuran. Itu pekerjaannya mereka orang-orang jahiliyah dulu. Di antara makna dari tafsir beberapa ulama ketika menerangkan makna nasi'u ziyadatun fil kufr, menggonta-ganti, mengundur-undurkan waktu bulan-bulan haram ini, menambahkan kekufurannya mereka. Ini suku Mudhor namanya. Suku apa? Mudhor. Dan bulan Rajab ini ada di antara bulan Jumadi Al-Akhirah dan Sya'ban. Ini adalah hadis yang menjadi pokok dalam pembahasan bulan Rajab di kitab Lataiful Ma'arif. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman itu berputar kembali, ya. Zaman akan terus berputar, kan, beredar. Dan apa? Peredarannya adalah sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu apa? 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Ingat, dan dari 12 bulan ini 4 bulan diantaranya bulan haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian juga, ya, setelah hadis ini, pokok tentang bulan Rajab ini juga Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-36, ya. Ketika Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan fi kitabillah, sebagaimana dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini Allah jadikan 4 bulan diantaranya bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian saling mendolimi, berbuat kedoliman di dalam bulan-bulan tersebut, ya. Maksudnya kemudian bukan begini, ya, oh berarti kalau bukan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram boleh kita dolimi orang, boleh kita ngeprui wong, boleh kita tawuran, bukan begitu.
Maksudnya keharaman, larangan perang di bulan itu semakin kuat. Dolim di waktu biasa tuh tidak boleh, tapi melakukan kedoliman di bulan haram semakin berlipat ganda. Perang, jihad, ya kalau bisa jangan di bulan haram. Seperti itu sama. Menghormati apa? Kemuliaan bulan haram. Meskipun nanti sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa hukumnya ini, larangan perang ini sudah dinasakh atau dimansuh. Tetapi ala kulli hal, pokoknya intinya adalah kemudian bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan yang haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diantara hikmahnya ada larangan kuat untuk mendolimi, berperang, dan juga kemudian pertikaian di dalam bulan-bulan tersebut. Ya. Ini 2 dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang bulan Rajab, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Bakrah, ya, yaitu ketika Nabi berkhutbah sallallahu alaihi wasallam di haji wada, menjelaskan tentang 4 bulan haram, dan juga dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 yang menjelaskan bahwa 1 tahun ada 12 bulan dan 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram, diantaranya adalah bulan Rajab. Ya. Di antara hikmahnya pula adalah kemudian bahwa yang namanya tahun atau yang namanya kemudian pergiliran bulan secara sunnah Nabi Muhammad SAW muqaddarah bisairil qamari wa tulu'i. Namanya bulan itu dihitung dari ya pergerakan bulan. Ya kan, tahu kan pergerakan bulan? 1 bulan. Kenapa dinamakan 1 bulan? Karena lamanya sesuai dengan pergerakan bulan. Bulan baru itu bulan sabit kecil, ya kan, kayak tandan itu loh, sabit yang tipis, itu tanggal 1 berarti. Semakin dia tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dia akan semakin besar. Awalnya cembung, nanti di tengah bulan namanya bulan purnama. Ini yang dinamakan nanti hari Ayyamul Bid, 3 hari. Kenapa? Purnama ini terang, padang cinggrang, bulannya kayak rino dari orang Jawa, ya kan. Tapi memang betul kalau pas bulan purnama, kita bukan di kota tapi di kampung yang gelap, itu ketika purnama padang. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah mungkin naik gunung pas purnama, ya itu terang biasanya. Kenapa? Karena ketika memang nggak ada awan, purnama itu full bulan. Nanti setelah dia full, lama-lama bulan ini akan berkurang nanti habis. Nah, hitungan bulan itu berdasarkan adalah kondisi bulan tersebut. Makanya bulan itu kalau dihitung dengan seksama dan betul, kalau enggak 29 ya 30. Ya, asyahr 30 atau 29. 1 bulan itu kalau enggak 30 ya 29. Tinggal digenapkan atau disesuaikan dengan kondisi bulannya kalau memang bisa dilihat. Kan gitu kan? Itu yang syar'i, yang sunnah dalam bulan. Beda dengan bulan Qamariyah yang kata di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, bulan itu bukan dengan pergerakan matahari. Kama yaf'aluhu ahlul kitab, itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Dan kalau lihat bulan Februari kok 28 ya, habisnya 28. Orang yang 31, orang yang 30. Tapi enggak sesuai dengan hitungan bulan. Februari tengah bulan, tapi ya mungkin di atas bulan itu belum tengah bulan juga, ya. Jadi sebenarnya yang syar'i apa, yang sunnah apa? Menggunakan bulan Qamariyah. Karena itulah kemudian betul-betul bulan, ya kan? Kenapa namanya bulan? Ya karena pergerakan bulan, ya, bukan dengan kemudian pergerakan matahari yang dilakukan oleh ahlul kitab sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sekali lagi, ya, disclaimer gitu bahasa kita sekarang, ini bukan saya pribadi, tapi ini pendapat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam salafus saleh, ya, seorang alim yang kemudian ketika bicara dengan ilmu, dengan hujah, dengan bayan, dengan dalil, ketika beliau menerangkan ini adalah kemudian perbuatan ahli kitab. Kalau kita lihat sejarahnya tahun Gregorian apa itu ya, tahun matahari, memang orang-orang ahli kitab yang menggunakan, ya kan. Kenapa kok 28? Karena nggak pas harinya, 3 hari sampai hari nggak pas, 36 ditambahkan ke Februari, kan lucu. Jadi kurangin naik dewe,
Iki ben pas 365 hari setahun iki dikurangi Februari, dikurangi dicipuk. Itu mereka. Ya. Makanya sampai Ustaz Arwandi pernah menjelaskan, wong nagih hutang iki kudune pakainya komariah yang paling afdol. Kenapa? Waktunya jelas berapa hari? 5 hari. Apa dia bilang sok sasi ngarep bulan baru. Lihat bulan baru di mana utang? Itu, ya kan? Itu yang syar'i, yang sunnah. Tapi kalau sekarang ini sekangelan bila bulan bingung mumet ya mesti terpaksa. Mau gimana lagi kan gitu kan? Sekadong ya. Tapi sekarang alhamdulillah kalau kita lihat di aplikasi itu apa? Sudah mulai kuat apa petunjuk untuk bulan-bulan Hijriah. Ya, ini kita buka misalkan ini aplikasi sholat ada tanggal Hijriahnya. Itu juga mulai kita harus tahu, oh sekarang Rajab tanggal berapa. Minimal yuk kita hafal tanggal apa? Masehi, tahu ya kan, karena kita hari-hari pakai Masehi, kita juga harus tahu bulan Komariah. Itulah sunnah yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi ke bulan Rajab. Jadi itu yang pertama harus kita pahami, Rajab adalah bulan haram, satu dari 4 bulan haram. Ya, di sini beliau sebenarnya menerangkan tentang perilaku orang-orang jahiliyah yang mengotak-ngatik waktu. Ya, mengotak-ngatik itu seperti tadi, diulur-ulur waktunya, tanggalnya digotak-gatik-gatuk, ditambahkan dikurangkan biar pas mereka perang mereka bisa hujah ini kita perang bukan pas bulan haram. Seperti itu. Ya, dalilnya tadi ada di surat At-Taubah ayat yang ke-37. Tapi kita akan skip karena kita akan ambil faedah yang lebih penting lainnya. Ini penting tapi kita akan lebih ambil yang lainnya, ya. Jadi poin pertama yang penting kita kenal bahwa Rajab adalah bulan haram, satu dari 4 bulan haram yang kemudian Allah muliakan dan istimewakan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah beberapa hukum-hukum seputar bulan Rajab. Ya, beberapa hukum-hukum seputar bulan Rajab inda Al-Imam Ibnu Rajab. Menurut pendapat keilmuan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sekali lagi disclaimer, saya hanya membacakan kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dan inilah kita kalau belajar harus pakai kitab. Dan kitabnya pun juga siapa penulisnya? Oh, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, satu dari ulama salaf. Ya, yang ma'ruf dengan keilmuannya, dengan kemudian juhudnya, dengan kemudian sanad ilmunya. Ya, yang kemudian beliau berdalil berhujjah dengan Quran, Sunnah dan dengan para salafus saleh. Kata beliau di sini di antara beberapa hukum-hukum bulan Rajab. Di sini paling tidak beliau sebutkan beberapa. Yang pertama, satu, yaitu apa yang dulu jadi kebiasaannya orang-orang jahiliyah ketika di bulan Rajab. Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah dulu punya kebiasaan yang mereka lakukan ketika berada di bulan Rajab. Yang pertama, maka ulama berbeda pendapat apa hukumnya yang telah dilakukan orang-orang Arab jahiliyah dulu dilakukan di bulan Rajab. Ya, sekali lagi, ketika Islam datang, Islam itu bukan merombak total kultur adat kebiasaan, tetapi menjustifikasi yang baik Allah berikan kebaikan, yang batil Allah hilangkan. Ya, jadi ketika ada orang-orang jahiliyah yang dulu berbuat baik, sampai mereka tuh orang jahiliyah terkenal di antara sifatnya dermawan. Itu di antara kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Makanya mereka dulu kalau menyebut khomer namanya bintul karom, anak perempuan kedermawanan. Kenapa? Biar nek dermawan nek nyuguhke tamu khomer sing paling larang. Itu mereka dulu. Ajib kan? Jadi kalau tamu ki nggak main-main, ya tamu kayak mungkin boleh wedhus nyawa khomer sing paling larang, silakan kita pesta. Itu apa? Dermawan kan, meskipun khomernya haram jelas. Apakah kemudian Islam melarang dermawan? Tidak, tetap dermawan itu adalah suatu sikap yang sifat karakter adab yang baik dan apa? Dijustifikasi oleh Islam kan gitu kan. Jadi jangan kemudian kabeh sing jahiliyah kira enggak. Beberapa sikap-sikap mereka juga ada yang kemudian terjustifikasi dan diakui oleh Islam, yang kemudian diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini
ada beberapa kultur kebiasaan hal-hal yang dilakukan di jahiliyah yang dilakukan di bulan Rajab, dan ulama berbeda pendapat apakah itu dilakukan setelah Islam ada. Ya, di antaranya orang-orang jahiliyah kalau mereka masuk Rajab, yadbahuna dzabihatan yusammunaha al-atirah. Mereka biasanya nyembelih hewan sembelihan. Jadi nes Rajab, Rabu Rajab nyembelih hewan sembelihan, wedhus dan sebagainya. Dan sembelihannya ini dinamakan sebagai al-atirah. Al-atirah kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, sembelihan yang mereka sembelih di bulan Rajab itu kemudian apa? Dinamakan sebagai atirah. Nah, terus ulama berbeda pendapat. Nah, terus nek Islam ini masuk, masih boleh nggak nyembelih hewan untuk menyambut Rajab, untuk masuk ke bulan Rajab? Ya, maka ulama pun apa? Ikhtilafal ulama fi hukmiha fil Islam. Ulama pun beda pendapat ketika menilai hukumnya ini gimana. Ya, fal aktsarun ala anal Islam abtalaha. Maka kebanyakan mayoritas ulama ya tidak mengabsahkan sembelihan tersebut, bahwa Islam sudah menghilangkan, menghapuskannya. Jadi kebiasaan dan kegiatan memotong hewan sembelihan ketika masuk bulan Rajab yang dulu biasa dilakukan orang-orang jahiliyah tidak lagi dilakukan, sudah dihilangkan dalam Islam. Dan ini pun juga ulama berpendapat seperti itu. Jadi diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Rajab berdasarkan sebuah hadis yang datang dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la fara'a wala atirata, la fara'a wala atirata. Dalam Islam tidak ada lagi yang namanya fara'. Dalam Islam tidak ada lagi yang namanya fara'. Fara' itu hewan peliharaan, hewan-hewan yang dimiliki orang-orang jahiliyah dulu. Ya, terus mereka hewan-hewan ini beranak, punya anak, entah unta, entah kambing, beranak pinak kan. Maka yang paling pertama lahir muncul ini ya dipotong untuk kemudian dijadikan takorruban, sesembahan atau sesajen bentuk ibadah kepada sonam, kepada berhala-berhala mereka. Namanya fara', hewan yang dipelihara, mereka gembalakan, terus kok lahir, ya kan? Maka biasanya kalau lahir kan nggak mungkin satu kan, entah dua, entah tiga, entah empat, apalagi banyak. Maka yang paling pertama muncul disembelih untuk apa namanya, berhala mereka, asnamuhum. Maka ini jelas batil. Maka Nabi mengatakan la fara', dalam Islam tidak boleh lagi ada sesembelihan seperti ini, karena itu kesyirikan. Wala atirah, dan tidak juga lagi ada atirah. Padahal kalau kita lihat kan beda. Kalau fara' yang tadi awal motongi hewan ini nganggo sapa? Nganggo sapa? Dipotong nganggo sapa? Untuk berhala kan? Kalau punya hewan peliharaan seperti unta, kambing, ya kan? Hewan-hewan peliharaannya mereka kok mana, ya kan, akeh, maka yang paling pertama keluar diambil, dipotong untuk berhala. Itu namanya fara'. Maka Nabi mengatakan sallallahu la fara', tidak boleh lagi ada namanya fara', yaitu memotong hewan sembelihan untuk dikasih ke berhala. Jelas, karena berhala adalah kesyirikan kepada selain Allah. Tapi kalau atirah, dohirnya kan bukan buat berhala, hanya untuk dipotong ketika sudah masuk Rajab. Rajab nih, potong krek, dibagi-bagi atau dimakan, bukan mentah-mentah lah, dimasak dulu gitu kan, dipotong, dimasak, bagi-bagi atau dimakan bersama-sama. Maka kata Nabi SAW, wala atirah, tidak ada lagi atirah, alias sudah gak perlu lagi orang Islam ketika masuk Rajab motong hewan sembelihan. Nah, orang kalau Rajab kok motong hewan sembelihan, maka dikhawatirkan masuk ke dalam hadis ini. Apa? Nabi SAW melarang memotong hewan sembelihan ketika masuk bulan Rajab. Ya, ingat, ini kalau memang niatnya karena sudah masuk Rajab. Beda nek memang orang potong kambing pas Rajab, ya pas pengeleh, ya beda meneh, ya kan? Boleh nggak makan kambing ketika Rajab? Ya boleh, karena kan potongnya bukan karena Rajab, ya karena pengen makan kambingnya, bukan karena Rajabnya. Atau kalau kita punya anak kita kemudian kita akikahkan pas lahirnya bulan Rajab,
Kita potong kambing boleh nggak? Ya boleh. Karena potong kambingnya karena niatnya akikah, bukan karena memperingati atau karena memasuki bulan Rajab. Tahu bedanya kan? Maka sangat benar sekali ketika Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu dengan niat. Bentuknya podo, potong pedus ngek, tapi niatnya bisa berbeda-beda. Siji ngek apa? Akikah. Si ngek nopo? Ngeleh. Si ngek nopo? No tamu. Ngek iki apa? Mlebu Rajab. Nah, wis tinggal dinilai mana niat yang benar, mana niat yang keliru. Itu. Jadi sama-sama ngek ya, nyembelih itu bisa beda-beda niatnya. Ya, ini yang pertama hukum seputar Rajab, nyembelih hewan sembelih ketika Rajab. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin sedikit agak kontroversi, tapi saya sebutkan hari bukan perkataan saya, sekali lagi ini perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan beliau ambil dari keilmuan beliau tentang ilmu hadis. Beberapa hukum tentang Rajab adalah beberapa riwayat yang datang seputar ibadah sholat, zakat, puasa dan umroh. 4 kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beberapa asar-asar yang datang, beberapa riwayat-riwayat yang datang seputar sholat, zakat, puasa dan umroh di bulan Rajab. Ya, sekali lagi ini ilmiah adalah kemudian penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kata beliau apa? Amma sholat falam yasihha fi syahri Rajabin sholatun makhsusatun takhtassu bihi wal ahaditsu al-marwiyatu fi fadli sholatul raghaib fi awal lailatul jumu'ah min syahr Rajab kadzibun wa batilun la tasih wa hadhihi shalah bid'atun inda jumhuril ulama. Adapun sholat khusus di bulan Rajab, ya, ada yang mengatakan sholat di awal malam, di malam Jumat dari bulan Rajab, sholat raghaib dan seterusnya. Kata beliau Al-Imam Ibnu Hanbali, hadisnya tidak ada yang sahih. Hadisnya tidak ada yang sahih yang bisa menjadi dasar hukum untuk bisa dilakukan ibadah di situ. Ya. Kenapa? Sekali lagi ketika ulama kita menjelaskan apa sih hukumnya ibadah itu, kembali ke fikih. Dan fikih itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adilatiha minal Qur'ani wa sunnati wal qiyasi wal ijma'. Fikih salat, ibadah, siam itu, ya. Fikih itu mengenal hukum-hukum Islam, hukum-hukum syar'i yang sifatnya anggota badan. Fikih salat, fikih toharoh, ya. Kemudian kalau ulama kita gambarnya ada 4 fikih. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, dan fikih tentang masalah pidana, jihad. Ada 4 fikih: ibadah, muamalah, munakahat, jihad. Fikih ibadah itu ada fikih sholat, fikih puasa, kemudian fikih zakat, fikih haji, cara-caranya bagaimana dan seterusnya. Itu kata ulama kita, Pak, fikih itu mengenal hukum-hukum syar'i, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan anggota badan biadillatiha, tentu dengan dalilnya dari Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentunya, ataupun kias yang sahih juga, ataupun ijma' ulama. Itu fikih. Kudu dasarnya 4 ini, ya, berpijak pada 4 ini. Maka itu ilmiah dan itu fikih. Maka ketika Rajab mengatakan tidak ada hadis yang sahih, maka apa? Tidak ada pijakan hukum untuk bisa melakukan ibadah tersebut. Padahal kita kalau melakukan ibadah harus ada dasar pijakannya, Quran atau sunnah Nabi SAW. Kalau nggak ada, ya kias yang sahih dari Quran dan Sunnah, ataupun ijma'nya ulama. Kata beliau sini tidak ada hadis yang sahih yang menjadi pijakan untuk melakukan sholat tersebut. Bahkan banyak hadis-hadis itu yang, ya, kadzibun wa batil, tidak betul, tidak sahih. Bahkan kemudian ada kebohongan-kebohongan dari sebagian riwayatnya. Maka ini kata beliau, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan itu menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad SAW tentang sholat-sholat khusus, ya. Kemudian juga wasyam falam yasiha fi fadli shaum Rajab bi khususihi syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi.
Sama ketika beliau menjelaskan setelah sholat itu ada puasa, maka tidak ada satupun hadis yang sahih yang khusus menerangkan keutamaan puasa di bulan Rajab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis yang menurut penelitian beliau, keilmuan beliau tentang hadis yang luar biasa, tidak ada hadis yang sahih yang bisa menjadi pijakan. Ya, maka tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Ya. Wa amma zakah, adapun zakat yang khusus dilakukan dikeluarkan pas bulan Rajab, ada sebagian ahli balad, orang-orang sebagian negeri-negeri Islam biasa mengeluarkan zakat di bulan Rajab, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wala asla lidzalika fi sunnah. Tapi kata beliau tidak ada sumber yang sahih, yang valid di dalam sunnah yang bisa menjadi pijakan untuk melakukan hal tersebut. Jadi khusus aku mau main deh, Mas, zakat kita hitungnya Rajab boleh lah, ben pas bulan haram. Maka kata beliau tidak ada sumber yang otentik, yang valid, yang sahih yang bisa menjadi validasi untuk kemudian membiasakan mengeluarkan zakat di bulan Rajab. Wala urifa anah ahadin minas salaf, tidak ada satupun dari ulama salaf, ya, dari para sahabat, tabi'un tabi'in, atba'ut tabi'in yang dikenal melakukan hal tersebut. Tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian sholat, puasa, zakat, kemudian apa? Umroh. Amr i'timar fi Rajab faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi Rajab. Adapun umroh di bulan Rajab, maka pernah Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah meriwayatkan bahwa Nabi itu umroh di bulan Rajab. Ibnu Umar pernah meriwayatkan, menjelaskan dengan riwayat beliau bahwa Nabi SAW itu pernah umroh di bulan apa? Rajab. Fa'ankara dzalika Aisyah alaihi. Maka seketika apa? Dibantah, diingkari oleh Aisyah. Luar biasa. Ini para sahabat itu orang-orang yang ilmiah. Nek orang bener ya dibantah. Bukan karena nggak suka, bukan karena sentimen, enggak, tapi karena ilmu. Ya. Sama kita mengatakan ada orang wonge santun, sopan, dia mengatakan masjid ini tuh masjid namanya Masjid BSB. Apakah kita mengatakan oh ya betul Pak, betul Pak? Loh kenapa aku bilang betul? Ini kan bukan BSB. Lah wonge sopan no, apian no, wonge yo apa orang soleh, orang baik. Dia bilang ini masjid BSB ya nggak apa-apa, kita betulkan aja. Itu betul nggak sikap kita? Ya enggak betul. Ya nyuwun sewu Pak, ini bukan masjid BSB, ini masjid apa? Jami Jatisari. Apakah kita membenarkan ini kita menjatuhkan dia? Enggak. Apakah kita menjelaskan yang benar ini kemudian menghinakan dia? Enggak. Kan tidak kan? Kita cuma menjelaskan itu keliru. Nah ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika pernah Ibnu Umar menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah umrah di bulan Rajab. Maka apa? Ankara dzalika Aisyah. Aisyah sebagai istri Nabi SAW yang juga paling tahu dengan sunnah dari Nabi SAW mengingkarinya. Enggak, itu enggak betul. Wa huwa yasma. Ketika itu Ibnu Umar mendengarkan Aisyah mengingkari, membantah riwayat beliau. Fasakata, maka Ibnu Umar pun diam. Ibnu Umar pun apa? Diam, tidak membantah bantahannya ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka menunjukkan apa? Secara umum tidak ada umrah khusus di bulan Rajab karena Nabi SAW tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab berdasarkan penjelasan dari Aisyah yang membantah, mengingkari bahwa Ibnu Umar menerangkan Nabi SAW pernah umrah di bulan Rajab. Ya, pernah apa? Umrah di bulan Rajab. Itu kemudian apa namanya? Ibadah-ibadah khusus yang kemudian hukum-hukumnya sebagian ulama menerangkan, oh ternyata kalau sholat khusus Rajab ataupun zakat khusus Rajab, puasa khusus Rajab, umrah khusus Rajab, tidak ada hadis sahih yang bisa menjadi dasar hukum untuk kita melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan Rajab. Bukan karena kita nggak suka bulan Rajab, enggak, kita muliakan luar biasa ini bulan haram. Tapi kita sekali lagi beramal sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha.
Nabi SAW tidak pernah bicara dengan hawa nafsu, beliau bicara berdasarkan apa? Wahyu. Maka kita ketika beribadah apa? Kembalikan ke dalil, kembalikan ke bagaimana petunjuk dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ketika di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab. Ya. Dan ini sedikit mungkin biar nggak terlalu malam ya. Saya tutup dengan sebuah hadis yang semoga menjadi motivasi juga teman-teman untuk Ustaz, ini kita sebenarnya ibadah bulan Rajab berkurang nih, nggak bisa maksimal dan seterusnya. Biasanya kalau kita bulan Rajab semangat, atau ibadah-ibadah khusus, sholat khusus, puasa khusus, kemudian umrah khusus di bulan Rajab, maka kita kembalikan ke sebuah hadis yang luar biasa, sebuah hadis yang diterangkan diriwayatkan oleh sahabat Al-Ibad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mungkin sebagian teman-teman pernah dengar hadis ini ya, bahwa Nabi SAW itu pernah berwasiat di depan para sahabat sambil beliau meneteskan air mata ya. Apa kata beliau? Usikum bitaqwallahi wasab'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Aku wasiatkan buat kalian para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa berarti untuk kuat beramal soleh dan untuk kuat meninggalkan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku wasiatkan buat kalian para sahabat untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah, mohon maaf, budak, bukan orang merdeka, alias orang yang tidak punya klasifikasi menjadi pemimpin. Pemimpinnya apa klasifikasinya? Yang paling pertama harusnya apa? Orang merdeka. Orang yang apa? Merdeka. Budak itu orang yang dimiliki orang lain. Makanya kalau dalam bahasa lainnya budak itu apa? Milkul yamin, kepemilikan tangan kanan orang. Kenapa? Ki gede wong dituku. Wong gede wong kok dadi presiden piye? Lah tenan kok manut karo sapa? Karo bos itu kok kan gitu kan. Kan aneh. Masa presiden kuwi adalah seorang yang dimiliki oleh atasannya, piye? Karena dia bertindak bukan dengan kepemimpinannya dia, tapi dengan berdasarkan tuanya, kan kacau. Morat marit iki negara presidennya, mohon maaf, adalah kemudian budak yang dia adalah dimiliki oleh bosnya tuane. Tapi memimpin. Tapi Nabi SAW mengatakan meskipun yang menjadi amir kalian, pemimpin kalian, presiden kalian ya adalah budak, tetap kon apa? Patuh dan taat. Kenapa? Wa inna man yasmiku fasayara ikhtilafan katsir. Karena sepeninggalku itu ya, yang hidup di antara kalian akan banyak melihat perselisihan dan perbedaan pendapat yang luar biasa kuat. Alias nanti akan jadi banyak perbedaan pendapat, saling kemudian beda pendapat, silang pendapat dan seterusnya, terjadi pertikaian, bahkan terjadi kemudian tumpah darah di perang Siffin, perang Jamal. Maka tetap wajib atas umat Islam patuh pada pemimpin, dengar dan taat selama memang dalam kebaikan. Kalau nyuruh kemaksiatan dan jangan ya, titik. Apa kata beliau selanjutnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidil mahdiyyin min ba'di adu 'alaiha bidawajid. Wajib atas kalian wahai para sahabat untuk berpegang teguh dengan sunnah saya. Lihat ini wasiat Nabi SAW, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah saya. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu bukan yang hukumnya sunnah, bukan yang hukumnya mustahab, tapi sunnah Nabi SAW itu apa? Thariqatun Nabi SAW fil Islam. Bagaimana thariqah, tata cara Nabi SAW itu beragama, itulah sunnah. Misalkan sholat wajib 5 waktu di masjid, itu apa? Sunnah Nabi SAW. Maksudnya apa? Nabi melakukan hal tersebut. Sholat sunnah rawatib, apa itu? Itu sunnah Nabi SAW. Karena apa? Nabi mengajukan dan melakukan hal tersebut, meskipun apa? Hukumnya mustahab.
dilakukan di pahala, orang ya orang dosa kan gitu kan. Tetapi Nabi SAW melakukannya, maka kalau kita mau dianggap orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ikuti sunnah beliau. Tidak memandang lagi hukum-hukum, oh ini kan gak wajib, oh ini kan mustahab. Itu adalah masalah hukum-hukum secara taklifiyah, hukum secara fikih. Tapi masalah sunnah ini adalah kemudian kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal yang beliau teladankan kepada umatnya. Dan wajib atas kalian dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kita wajib untuk mengikuti juga sunnah-sunnah beliau. Kenapa? Sunnah-sunnah beliau-beliau ini adalah mencontoh sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin kemudian membuat penyelewengan. Ya, adu alaihi binawajid, maka pegang kuat dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka jangan sampai kalian berbuat hal-hal yang tidak ada contohnya saka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kemudian yang menjadi motivasi kita. Kenapa kamu enggak sholat khusus di Rajab ketika bulan Rajab, puasa khusus? Ya karena Nabi SAW tidak mencontohkan sholat khusus, puasa khusus di bulan tersebut secara spesifik loh ya. Itu tidak ada namanya sholat khusus, umrah khusus, puasa khusus, ya kan, tidak ada. Secara dalil dari Nabi SAW tidak ada sunnahnya, gitu kan. Ini hukum asalnya. Maka kita mencontoh beliau SAW. Tetapi ada sebuah nasihat bagus dari seorang ulama salaf juga, kalau nggak salah namanya Abu Bakar al-Balkhi, yang beliau menerangkan Syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah bulan menuai benih. Wa syahru Sya'ban syahrus saqi, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi dan memberikan pupuk. Wa syahrul Ramadan syahru hasad, adapun bulan Ramadan adalah bulan memanen. Alias apa? Di antara kebiasaan para salaf itu mulai bersiap-siap menghadapi Ramadan di bulan Rajab. Paham enggak? Bukan dengan melakukan amal-amal khusus yang kemudian dinamakan dengan amal-amal khusus, enggak, tapi mulai memperbaiki sholatnya, mulai diperbaiki kualitasnya, bacaan Qur'annya mulai dikencengin. Kenapa? Rajab itu bulan nyebar semai. Paham kan maksudnya kan? Petani kan 3 fase itu, menyebar semai, dialiri, ngunduh, kan gitu. Siapa yang mau ngunduh ya harus nyebar benih. Iki orang tahu nyebar benih, pengennya panen weh. Ini panen gue sopo, kan gitu kan. Sama kayak amal kita itu, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa yang namanya konstan. Bukan konstan ya. Tiba-tiba apa tiba-tiba? Instan, kok konstan, instan. Cukup-cukup ketemu Ramadan langsung jadi orang soleh, rohib di malam hari, pejuang di siang hari. Oh, berat. Butuh yang namanya apa? Pembiasaan dulu. Pembiasaan dulu. Makanya ketika para salafus saleh di antaranya diterangkan Imam Abu Bakar al-Balkhi ini apa? Nek wis tekan Rajab wis mulai siap-siap. Salatmu mulai diapike. Ya, sing sunah-sunah kan, yang sunah-sunah tetap ada kan? Rawatib Rajab boleh enggak? Sangat boleh. Tetap dianjurkan, luar biasa. Salat malam dianjurkan enggak? Sunnah. Tanpa ada mengkhususkan khusus loh. Oleh Rajab ki semene pahalane tambah gede sekian iki, tidak ada dalilnya. Tapi untuk kita kemudian melakukan sholat sunnah qiyamul di Rajab luar biasa juga. Puasa sunnah juga kita mulai boleh untuk kencengkan di bulan Rajab. Kenapa? Itu bulan untuk kita membiasakan. Istilahnya bahasanya Imam Abu Bakar al-Balkhi apa? Bulan untuk menyemai bibit. Lah bulan Sya'ban itu bulan untuk mengairi. Semakin dikencengi kasih air kan, bibit kan cek ra ketok, godhonge santai ya kan. Enggak perlu jaga dari burung-burung. Enggak perlu kemudian mengairi yang ketok karena masih benih. Begitu metu terubus gitu kan. Nah ini harus segera di airi yang betul, ya kan? Harus segera pupuknya sing bener, dijaga pupuknya airnya. Lepas wis bar bener-bener airnya pupuknya oke, di bulan Sya'ban dijaga ibadahnya betul juga, di Ramadan dia ngunduh ibadahnya. Apa? Es enak,
Puasa, oke, wis biasa. Pada kayak orang kan sekali puasa Ramadan, ora tau puasa liyane ketemu Ramadan yo kelekaran ning omah. Kenapa kae? Hapus. Lah napa ya ora tau puasa sunah kok. Ora pernah sunah, Senin Kamis wala apa Ayamul Bid ya. Tidak pernah sama sekali. Mau pas Ramadan toh, ya piye langsung kuat. Namanya orang tuh butuh apa? Pembiasaan. Makanya kalau mau dapat panen di Ramadan, persiapkan 3 bulan sebelumnya, di bulan Rajab. Beda apa? Ben ketika Ramadan ini poso wis biasa. Salat wis kuat. Qiyamul lail oke. Baca Quran wis biasa. Jadi apa? Itu adalah kemudian masa persiapan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu yang kemudian jadi wejangan ulama kita. Tanpa kita harus ya ngikutin taujih dan bimbingannya Al-Imam Ibnu Rajab Hanbali. Tidak ada sholat khusus, puasa khusus, zakat khusus, umrah khusus di bulan Rajab, tidak ada secara dalil eksplisitnya. Tapi untuk kita memperbanyak ibadah tanpa kemudian memberikan ibadah khusus, ada masalah nggak? Ada masalah. Karena ini bentuk kemudian kita istiqdad, persiapan, membiasakan diri. Sebagaimana para salafus saleh dulu ketika 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar diterima amal Ramadannya. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Itu biasa. Dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemudian bisa kita ambil kesimpulan apa? Bulan Rajab bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Kita muliakan dengan ibadah. Kita jangan berbuat maksiat, bisa mungkin jauhi, karena kemudian sebagaimana bulan haram Allah lipat gandakan ke pahala-pahala di bulan haram, ya Allah juga akan lipat gandakan dosa di bulan haram. Sebagaimana kalau orang di tanah haram Allah lipat gandakan pahalanya, ibadahnya, Allah juga akan lipat gandakan dosa di tanah haram sama dengan di bulan haram. Dan Rajab bulan haram. Yang kedua, secara eksplisit tidak ada dalil-dalil khusus dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Ya. Yang ketiga, tetap kita melakukan hal tersebut mencontoh sunnah Nabi SAW karena memang beliau tidak mencontohkan cara dalil khusus tentang keutamaan ibadah di bulan Rajab. Tapi terakhir apa? Ada wejangan ulama kita yang memberikan tausiah, memberikan wejangan nasihat bahwa reiso pas Rajab ki wis mulai biasa ibadah. Apa? Persiapan untuk Ramadan. Persiapan untuk kemudian kita ibadah di Ramadan ini sudah biasa, sudah ada pembiasaan tanpa kemudian ketika masuk Ramadan turu terus begini mangan akeh kan gitu kan, misalnya orang kan gitu kan, pas poso wah paling menderita, pas buka paling krojo, pas apa terawih paling lemes dewi. Kenapa? Nggak biasa. Dia biasa baru bisa apa? Pertengahan ke akhir. Eman-eman nggak? Eman-eman. Padahal para ulama ketika sudah Ramadan gaspol. Sampai kalau nggak salah juga diterangkan sebagian ulama, kalau nggak salah di riwayat dari Ibnu Rajab, al-amwat, orang-orang yang meninggal dunia, idza qila lahum, kalau mereka boleh dikatakan pada mereka, orang saya meninggal, sudah jadi mayat dunia, sudah meninggal dunia, dikubur mereka. Jika boleh mereka dikasih perkataan, tamanna, hei orang-orang meninggal, coba kamu kalau mau angen-angen, harap-harap, apa yang kamu harapkan? Natamanna an aku nafir Ramadan, nata'abbad wa kama qala. Kami itu berangan-angan nak isoki urip melampau sejenak di Ramadan. Kenapa? Ibadah di Ramadan itu luar biasa. Tuh sampai kalau nak iso mayit ini kon ngomong, ayo yang angen-angen, kamu harapanmu Ramadan. Kenapa? Ibadah di Ramadan luar biasa. Pahalanya, lipat gandaannya, bahkan sampai dikatakan apa? Bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu buatku dan aku langsung yang akan membalasnya. Luar biasa. Tanpa hisab, apa? Tanpa kemudian batasan lagi. Jadi itu kenapa kemudian Ramadan harus kita perjuangkan dengan kita biasakan ibadah sebelum Ramadan. Ya, baik bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semua kita sama, kita berusaha untuk kemudian menjadi yang terbaik di bulan Ramadan. Ya, mungkin ini cukup, saya minta maaf kalau kelamaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dan menjadi kemudian ladang pahala kita semua
di akhirat kelak. Allahumma amin. Qad qultu ma qultu in shawaban fa minallah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghafara. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.